student. How is your day? I hope you are still healthy, still keep spirit in study English, and safe stay at home. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah, tetap sehat, tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Tak terasa sudah 3 bulan kita belajar daring, dan ini saatnya kalian untuk menempuh ujian penilaian tengah semester. Siap anak-anak? Tentu kalian bisa ya. Hari ini Miss Erna akan membahas apa-apa saja soal yang nanti akan keluar dalam PTS. Perhatian, kamu harus memahami apa-apa yang Miss Erna jelaskan nanti. Kalian catat, kalian mengerti. Bila ada pertanyaan, please chat me. Tolong kalian tanya di email juga bisa. Kalian bisa tanya di e-learning atau langsung japri Miss Erna. Siap ya anak-anak? Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal. Semangat? Are you ready? Oke. Macam-macam soal dalam PTS. 1. Multiple choice atau pilihan ganda terdiri dari 20 soal. Yang kedua yaitu true or false, benar atau salah, terdiri dari 10 soal. Yang ketiga yaitu matching, penjodohan, terdiri dari 10 soal. Contoh soal multiple choice atau pilihan ganda. Biasanya kata tanya yang dipakai atau kalimat perintah yang dipakai adalah choose the correct answer A, B, C, or D. Pilihlah jawaban yang benar A, B, C, atau D. Sampel. Percakapan antara Bella dan Fitri. Bella, I'm Bella, how do you do? Fitri, bla bla bla, I'm Fitri Aziza. Terus, kalau ada pertanyaan how do you do, maka jawaban kalian adalah lihat bawahnya. Maka jawabannya adalah sama, how do you do. Next, Lydia is a new member of Smart English Club. She introduced herself. Lydia say, ladies and gentlemen, bla bla bla. Situasinya adalah Lydia adalah anggota klub baru bahasa Inggris. Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Lydia berkata, ladies and gentlemen, bla bla bla. Berarti dia minta izin untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Kalian lihat di sini memperkenalkan dirinya sendiri, berarti kata yang dia ucapkan adalah A. Allow me to introduce myself. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, what sentence expressing living taking. The expression of living taking, ya, ekspresi untuk ungkapan berpisah yang bisa kalian gunakan. Lihat ekspresi di bawah. Mana ekspresi yang tepat untuk ungkapan berpisah? A, B, C, D. Yes. The correct answer is see you, mom. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saya akan membahas dulu 5W plus H atau kata tanya yang sering keluar dalam soal bahasa Inggris. Apa saja itu anak-anak? 1 yaitu what, 2 yaitu where, 3 yaitu when, yang keempat yaitu who, yang kelima yaitu why, plus satunya adalah how. Untuk what, itu artinya adalah apakah, menanyakan tentang benda. Yang kedua yaitu where, itu artinya adalah di mana, menanyakan tempat atau posisi. Yang ketiga yaitu when, artinya kapan, ini menanyakan tentang waktu. Kemudian yang keempat yaitu siapa, who, ini menanyakan nama orang atau seseorang. Kemudian yang kelima yaitu why, ini menanyakan tentang mengapa atau alasan. Biasa nanti jawabannya diawali dengan kata because yang artinya adalah karena. Dan yang keenam yaitu how, artinya bagaimana, ini menanyakan tentang suatu cara. Jadi kalau ada pertanyaan how, itu menanyakan suatu cara. Kemudian saya tambahi kata tanya yang sering keluar juga dalam pertanyaan bahasa Inggris. 1 yaitu how old, yang kedua yaitu how often, yang ketiga yaitu how
many. How old itu artinya berapa umur atau menanyakan usia. Yang kedua yaitu how often itu menanyakan berapa kali atau frekuensi. Yang ketiga yaitu how many, ini menanyakan berapa banyak atau jumlah. Berarti nanti jawabannya adalah angka atau jumlah sesuatu. Example. Kalian lihat example yang kedua. Ini adalah teks tentang perkenalan diri seseorang yang bernama Madeviata. Kemudian ada pertanyaan number 1. Where does Madeviata study? Ada kata study, maka hubungannya dengan student, pelajar, ya. Berarti kalian bisa menyimpulkan student of SMP2 Denpasar. Berarti Madeviata belajarnya adalah di ABCD. Yes, benar. B in SMP2 Denpasar. Pertanyaan yang kedua, what is Madeviata hobby? Yang ditanyakan di sini adalah hobby, ya. Kalian cari teks yang menandakan tentang hobby. Yes, ada di baris keempat. I have 2 hobby. Saya punya 2 hobi, ya. Kemudian kalian cermati hobinya apa aja. Oh, ada cooking and dancing. Kemudian kalian pilih di bawahnya ABCD, mana hobinya Madeviata? Yes, hobinya adalah dancing. Berarti kalian milih yang C. Next. Pertanyaan ketiga, what is Madeviata father's? Ya, kalian cermati jika ada pertanyaan what diikuti nama orang, ya, berarti itu menanyakan bukan benda, tapi ini menanyakan tentang profession atau pekerjaan, ya. Jadi kalau ada pertanyaan what diikuti nama orang, kalian ingat-ingat itu menanyakan profesi. Kamu lihat father yang ditanyakan. Oh, ayahnya Madeviata. Dia adalah seorang lawyer, ahli hukum. ABCD berarti jawabannya adalah D. Jadi kesimpulannya anak-anak, jika ada teks, itu kalian cermati teksnya, ya. Kalian cermati pertanyaannya, kemudian cari di teks. Semua jawab. Kalimat perintah yang kedua yaitu true or false, jenis soal benar atau salah. Biasanya kalimat perintah yang dipakai adalah state true or false for the following statement below. Pilihlah benar atau salah untuk kalimat di bawah ini. Jika kalimatnya benar, maka pilihlah true atau disingkat dengan T. Jika kalimatnya salah, maka pilihlah false. Tambahan keterangan, attention. Saya akan menerangkan tentang simple present tense, ya. Simple present yang pertama yaitu tentang to be. To be di sini ada 3 yaitu is, am, are. Dipakai jika subjeknya 1. Jika subjeknya I atau saya, kita pakainya to be am. I am. Jika subjeknya he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dia benda, maka to be yang kita pakai adalah is. He is, she is, it is. Kemudian jika subjeknya adalah they, mereka, we, kami, you, kamu, maka to be yang dipakai adalah are. They are, we are, you are. Itu adalah simple present yang menggunakan to be. Next, yaitu simple present tense yang menggunakan verb 1 atau kata kerja 1. Biasanya setelah subjek, itu verbnya, kata kerjanya itu ada yang ditambahi s atau tidak, ya. Dipakai ketika 1. Jika kita ketemu subjek he, she, it. Jadi jika kamu ketemu subjek he, dia laki-laki, dia perempuan, dia benda, maka nanti verbnya, kata kerjanya harus di akhir kata kamu tambahi s atau es. Tetapi jika kamu menemui subjek, kalimat kok subjeknya they, we, I, sama you, kemudian ada kata kerjanya, maka di akhir kata kerja jangan kalian tambahi s atau es. Contoh, state true or false for the following statement below. Ya, pilihlah benar atau salah untuk kalimat di bawah ini.
Soal nomor 1. My brother hobby is reading and swimming. Kalian perhatikan my brother hobbies. Hobinya di sini kan ada banyak. Saudara saya punya banyak hobi. Hobinya adalah membaca dan berenang. Jika ada banyak hobi, maka di sini to be yang kita gunakan adalah is. Kira-kira benar atau salah, anak-anak? Salah ya. Jadi kalau subjeknya itu banyak, to be yang kita pakai adalah a ya. Jadi jika subjeknya itu banyak, to be yang kita pakai itu bukan is, tapi a. Berarti pernyataan ini adalah false, salah. Ya. Soal yang kedua, Rian and Dika like fishing. Kalian perhatikan ini subjeknya adalah Rian and Dika. Berarti 2 orang. Kemudian diikuti dengan like. Like itu adalah verb, kata kerja. Kalau 2 orang berarti mereka, they. Maka kata kerjanya ditambahi s atau tidak, anak-anak? Tidak usah, tetap kita pakai like. Berarti pernyataan ini kira-kira benar atau salah? Yes, pernyataan ini correct atau benar ya. Yang ketiga, my hobby is dancing. I like dancing. Ya, kamu cermati, my hobby, hobinya cuma 1. Oh, to be-nya pakai is, berarti benar ya. My hobby is dancing. Soalnya hobinya cuma 1. Sekarang kamu cermati kalimat yang kedua. I like dancing. Ada I subjeknya, kemudian kata kerja. Subjeknya I, kira-kira nanti kata kerjanya ditambah s atau tidak? Subjeknya I, kata kerjanya tidak usah ditambahi S. Berarti pernyataan ini salah, gitu ya. Number 4. The postman deliver the letters, ya. Postman, Pak Pos mengirimkan surat. Kamu lihat subjeknya, postman, Pak Pos. Berarti 1 orang. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Ya, postman diikuti kata kerja, berarti delivers. Oh, ada S-nya. Oh, berarti benar. Itu ya anak-anak. Next, number 5. I have an uncle. Kamu perhatikan di sini saya punya uncle. Ya, saya punya uncle. Uncle itu apa, anak-anak? Masih ingat nggak artinya? Uncle itu adalah paman. Berarti laki-laki atau perempuan kira-kira? Paman. Oh, laki-laki. Dia laki-laki itu bahasa Inggrisnya she atau he? Oh iya, bahasa Inggrisnya adalah he. He is a pilot. Berarti pernyataan ini salah. Harusnya ini bukan she, tapi he. He is a pilot. Itu ya. Jadi kalau soal benar atau salah itu kalau kamu cermati kalimatnya. Next, nomor 6. Mr. Arman is a doctor, seorang dokter. He work in post office. Kamu cermati dokter. Pak Arman adalah dokter. Kalimat kedua, he work in post office. Benar atau salah pernyataan ini? Dokter kerjanya di post office. Salah. Kalau dokter itu kerjanya di hospital. Next, number 7. He like collecting stamp. He is a philatelist. Dia hobinya mengumpulkan perangko. Dia adalah disebut philatelist. Is it right? Philatelist, pengumpul perangko? Yes, benar. Next, nomor 8. My mother brother is my uncle. Saudara laki-lakinya ibu saya disebut uncle. Oh, berarti ungkapan ini adalah true, benar. Jadi kesimpulannya anak-anak, jika ada pertanyaan kok menanyakan benar atau salah, kalian cermati kalimat di depannya baik-baik ya. Jadi posisi subjeknya kamu lihat, to be-nya sudah benar atau benar tidak. Kemudian kalimatnya itu ada hubungannya atau tidak. Kalau tidak berhubungan, oh berarti itu salah. Kalau kalimat ini kira-kira udah benar, oh berarti nanti jawaban kamu adalah true. Gitu nggih, anak-anak. Next, menjodohkan ya. Biasanya nanti kalimat perintah yang keluar adalah match the word in column A with the word in column B. Itu artinya adalah
Jodohkan kata di kolom A dengan kata yang ada di kolom B. Berarti ini adalah jenis soal menjodohkan. Contoh soal menjodohkan. Ya, ini adalah contoh soal menjodohkan. Match the word in column A with the word in column B. Ada kolom A sama kolom B. Soal yang pertama. My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. Kalian cermati kata swimming. Swimming itu adalah berenang. Kemudian kalian cari di kolom B. Mana yang hubungannya dengan berenang? Oh, ada Bengawan Solo Sport. Itu adalah kolam renang. Berarti nanti nomor 1 jawabannya adalah yes, F. Ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah F. Nomor 2. Her father is a policeman. Ayahnya adalah seorang polisi. Ya, kalian cermati kata polisi, kemudian di kolom B, mana yang hubungannya dengan polisi? Ya, the crimes, ya. He fight the crime. Dia memberantas kejahatan. Berarti nanti jawabannya adalah A, ya. Next, number 3. What are your own hobbies? Apa hobinya bibi kamu? Oh, ini yang ditanyakan mengenai hobi. Berarti nanti tugas kamu nyari di kolom B. Mana yang hubungannya dengan hobi? Oh iya, ini ada kolom H, ya. Her hobby is cooking and saving. Berarti nanti nomor 3 jawabannya adalah H, ya. Number 4, her mother is a chef. Ungkapan ini adalah mengenai chef. Chef itu adalah tukang masak. Cari di kolom B mana yang hubungannya dengan tukang masak. Oh, berarti tukang masak itu sukanya cook, memasak. She cook many kind of food in the restaurant. Berarti nanti jawabannya adalah C. Number 5, her hobby is painting. Hobinya adalah melukis. Kata apa yang hubungannya dengan painting? Oh, painting itu hubungannya dengan drawing, ya. Hubungannya dengan menggambar animals. Berarti nanti jawabannya adalah G. Number 6, her hobby is cycling. Hobinya adalah bersepeda. Berarti mana kata yang hubungannya dengan bersepeda? Oh, cycling, bersepeda. Berarti hubungannya dengan bike. He like going around the city by his bike. Berarti nanti jawabannya adalah nomor 6. Jawabannya adalah B. Number 7. I like walking. Saya suka berjalan. Next, kata yang hubungannya dengan walking berarti it makes me healthy. Hal itu membuat saya sehat. Berarti nanti jawabannya adalah D. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian pahami penjelasan dari Miss Erna? Saya harap kalian semua paham dan nanti bisa mengerjakan soal dalam PTS. Yang penting kalau mengerjakan soal, 1, kalian berdoa dulu. Yang kedua, jangan tergesa-gesa untuk mengerjakan. Perhatikan dulu teksnya, soalnya bagaimana, ya. Nanti kamu lihat teksnya dipahami benar-benar, kemudian cari jawabannya. Kalau sudah yakin baru dijawab. Yang ketiga, perhatikan juga durasi waktunya, ya. Jadi selain kalian tidak tergesa-gesa, tapi juga kalian harus memperhatikan durasinya, waktunya. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian mengerjakan tes, kalian kehabisan waktunya, tapi pekerjaan kalian belum selesai. Gitu ya anak-anak, tetap semangat, yakin kalian pasti bisa. Ya, gue doakan semoga kalian semua bisa mengerjakan dan lancar dalam mengerjakan PTS. Tetap semangat ya anak-anak, keep spirit, keep healthy, and stay at home. Don't forget to pray supaya PWH ini bisa berakhir dan kita bisa belajar lagi ke sekolah. Oke anak-anak, nice to meet you. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.